Pemirsa, sebuah masjid di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibangun di dalam perut bumi sedalam 20 meter. Masjid unik ini memiliki keindahan interior berdampingan dengan stalaktit yang menggantung di langit-langit masjid. Masjid Ashabul Kahfi atau dikenal dengan Masjid Perut Bumi merupakan tempat ibadah yang unik karena terletak di bawah tanah sedalam kurang lebih 20 meter. Karena keunikannya, masjid yang berlokasi di Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini menjadi destinasi wisata religi. Dulu lokasi masjid di perut bumi atau goa ini adalah tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Melihat kondisi yang tak terurus, muncul ide untuk memanfaatkannya. Masjid pun mulai dibangun pada tahun 2002. Jadi sampah yang nutupi gua kita bersihkan selama 18 bulan. Untuk membersihkan sampahnya aja. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya terbentuklah masjid di bawah tanah. Nah, proses pengerjaannya mulai tahun 2002 sampai sekarang belum selesai karena gua ini luasnya 2 hektar lebih. Suasana di dalam masjid begitu menakjubkan, menampilkan desain interior dan stalaktit yang menggantung di langit-langit masjid. Dinding dalam masjid juga masih menggunakan batuan asli dengan hiasan seperti kaligrafi. Takjub ya dengan interiornya sangat berbeda dengan masjid-masjid lain yang ada di Tuban. Ini cukup unik, apalagi masjid ini juga berada di bawah tanah dan itu menjadi satu-satunya sepertinya yang ada di Tuban. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana suasana Ramadan di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan Goldi Gumilang. Assalamualaikum Goldi, kegiatan apa saja yang dilakukan menjelang berbuka puasa? Silakan. Selamat sore rekan dan juga pemirsa, inilah dia suasana ngabuburit di Masjid Al-Akbar, Surabaya, di mana lokasi ini menyediakan sejumlah fasilitas untuk ngabuburit para jemaah yang hadir di lokasi ini. Seperti bisa dilihat pemirsa, dari tanggal 15 Maret kemarin diadakan pameran naskah kuno. Seperti di samping ini bisa dilihat, ini adalah Al-Quran dari Sunan Giri yang dipajang ataupun dipamerkan di sini. Selain ini juga di depan masjid ini di kawasan air mancurnya juga disediakan sejumlah pameran, infografis maupun karya digital para ulama Nusantara. Dan bisa dilihat ini tadi saat ini pemirsa di lokasi ini sedang diadakan dakwah cemerlang, yakni salah satu kegiatan dari Separkir Ramadan 1446 Hijriah dari Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana sebelumnya tadi ada 9 hafiz Quran cilik yang membacakan lantunan surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas dan lain sebagainya, dan dilanjutkan dengan ceramah dari pendakwah setiap harinya menjelang waktu berbuka. Selain itu juga jemaah yang hadir di sini baik putri maupun perempuan ini sudah dibagikan takjil dan juga makanan yang disediakan di lokasi ini. Kurang lebih setiap harinya ada 1.500 hingga 2.000 porsi makanan yang disediakan. Selain itu juga kita coba lihat di samping kanan ini pemirsa, kita akan coba tanya salah satu jemaah yang hadir di sini untuk memberikan testimoni ngabuburit di Masjid Al-Akbar Surabaya. Seperti samping kami ini ada salah satu Al-Quran kuno yang berukuran cukup besar. Di sampingnya ada juga ada jemaah putri. Mbak, bisa ngobrol dengan saya? Coba ke samping ini. Dengan Mbak siapa namanya? Mbak Aini. Mbak Aini. Mbak Aini sering ngabuburit di Masjid Al-Akbar atau enggak? Hampir setiap hari ya. Biasanya kalau kesini tujuannya apa? Maksudnya selain lihat pameran atau beribadah? Tujuan utama sih tentunya pengabdian untuk bagi-bagi takjil, sekalian ikut ngajian ngabuburit, dan itu aja. Oh, jadi mbaknya di sini juga panitia yang bagiin takjil ya? Biasanya sehari itu berapa mbak bagiannya? Banyak ya? Bagiannya ya ada sekitar 1.000 lebih jamaah. Iya. Dan kalau ngelihat dari beberapa hari lalu kan mbaknya sering di sini ya. Ini selalu ramai atau gimana mbak kalau setiap Ramadan? Ramai, apalagi setiap weekend Sabtu Minggu itu membludak sampai
kita kekurangan takjil ya. Oke, jadi sempat sampai kekurangan takjil karena saking banyaknya jemaah yang di sini ya Mbak ya. Kalau untuk pameran ini menurut Mbak gimana? Kan banyak di depan juga ada pameran karya-karya ulama Nusantara. Menurut Mbak gimana selain datang ke sini juga dapat ilmu atau seperti apa Mbak? Ya tentunya ini juga dapat ilmu baru buat kita ya. Terus untuk wawasan baru buat kita. Terus ini juga menambah daya tarik pengunjung awam yang baru ke sini. Apalagi kita yang setiap hari ke sini kayak ada suatu hal yang baru nih gitu. Ya. Terima kasih Mbak Ainun ya atas waktunya dan juga testimoninya. Itu tadi salah satu testimoni atau merespon jemaah terkait dengan beberapa hal yang ada ataupun difasilitasi di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk ngabuburit jemaahnya. Kami kembalikan ke rekan di studio. Setelah kegiatan Ramadan di Masjid Al-Akbar Surabaya, terima kasih rekan Goldi Gumilang. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih menjadi penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Dasko menegaskan Sri Mulyani tidak akan mundur dari jabatannya dan fiskal Indonesia kuat. Pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Demikian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sepak bola nasional. Prabowo juga mendorong agar Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Presiden Prabowo menegaskan komitmen mendukung sepak bola nasional saat meresmikan 17 stadion sepak bola se-Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Prabowo menyatakan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong prestasi hebat sepak bola, termasuk mendorong lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Saya sudah komit. Saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Presiden Prabowo juga menyatakan olahraga menjadi tolok ukur semangat tidak gampang menyerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humedi, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana mewujudkan visi Presiden Prabowo agar Timnas masuk Piala Dunia? Apa saja yang saat ini perlu dibenahi? Sudah bergabung bersama kami pendukung Timnas Indonesia, Effendi Gozali. Selamat sore, Bang Ege. Selamat sore, Aditya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat dan optimistis ya. Kita harus melihat ke depan bahwa kita akan menang melawan Australia pada hari Kamis mendatang. Bang Ege, yang jadi pertanyaannya adalah ini kan ada visi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk membawa sepak bola Indonesia ini masuk Piala Dunia. Menurut Anda apakah ini visi yang dapat diwujudkan? Oh iya, kalau ini saya agak dekat ya dengan Pak Prabowo, kemudian juga dengan Wijono Harjanto, Mas Oni, juga ada Dusan, kemudian Simon juga ya. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini sudah mendirikan juga semacam sekolah sepak bola, akademi sepak bola, namanya Garuda Yaksa, dan sebetulnya kampus serta lapangan-lapangannya sangat baik. Nah, dalam konteks yang lebih luas kita tahu bahwa hampir setiap tahun itu ada piala khusus ya, piala Pak Prabowo yang mempertandingkan tunas-tunas muda kita. Jadi ada 3 hal yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Satu, betul ada semacam tekad dari Pak Prabowo itu dari lama sekali. Setiap kali membuka turnamen Piala Prabowo itu, dia pasti mengatakan, saya beberapa kali hadir, bangsa kita harus masuk ke Piala Dunia. Tidak ada alasan Indonesia untuk tidak masuk ke Piala Dunia. Yang kedua, tentu saja momentum kemarin itu pas 17 Maret meresmikan 17 stadion dengan katakanlah memenuhi kualitas FIFA. Gitu. Nah, yang ketiga, yang memang mungkin agak tertinggal adalah 2 hal. Di satu sisi,
kita sedang ingin sebagai sebuah taktikal bangsa kita masuk ke Piala Dunia nih. Dan kebetulan momentumnya terbaik sekarang ya Aditya ya. Kita tidak berselisih banyak kecuali Jepang yang sudah melenggang sendiri di atas dengan poin yang tinggi. Di bawahnya itu kan kita hanya tinggal selisih 1 poin. Sekarang ini itu ada Australia yang akan langsung kita hadapi ya dengan poin 7, lalu di bawahnya semua 6-6-6-6 gitu. Nah, jadi secara taktikal kita punya momentum itu, tetapi Pak Prabowo barangkali mengingatkan sepak bola itu di samping tadi ya bakat-bakat alam, tetapi akan juga terkandung atau ini yang sedang ditekankan 2 hal, yaitu environment. Jadi itu tadi ya lingkungan stadionnya yang mudah-mudahan itu akan dicapai menurut Pak Prabowo bisa dari jalur sekolah seperti Jepang ataupun mungkin di kabupaten-kabupaten. Itu nanti masyarakat sepak bolanya, komunitas sepak bolanya menjadi lebih besar. Tapi di samping environment itu juga ada development, yaitu mengenai kurikulum, sekolah-sekolah sepak bola kita, liga yang baik, lalu tidak ada pengaturan wasit, tidak ada pengaturan skor, tidak ada mafia sepak bola gitu ya. Semuanya berjalan lancar sehingga pada bagian tertentu nanti kita pada saat tertentu maksud saya kita bisa mengatakan di samping diaspora yang sah menurut FIFA, kita juga akan menghasilkan pemain-pemain dari kedua hal tadi, yaitu infrastruktur dan environment, lingkungan yang sudah mendukung, ditambah development, kurikulumnya dan semua yang sedang dikembangkan oleh Bapak Erick Thohir sekarang ya. Termasuk ada direktur teknik yang Jordi Cruyff sekarang. Kemudian ada asisten-asisten pelatih Patrick Kluivert yang menangani berbagai hal, termasuk teknik, nanti ada usia muda dan lain sebagainya. Baik, tapi tantangan yang dihadapi ke depan ini apakah memungkinkan kita untuk lolos di kualifikasi saat ini? Kan posisi kita di 3, di atas ada Australia dengan kekuatan tim kepelatihan yang semuanya dari Belanda, kemudian juga pemain naturalisasi yang begitu kuat. Seperti apa Anda melihat optimistisnya kita dapat lolos di kualifikasi di grup C ini? Aditya, yang optimis itu sebetulnya rakyat ditambah dengan Bapak Presiden Prabowo. Kalau federasinya, saya harus bilang, kan nggak berani. Federasinya mengatakan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia itu di tahun 2034 sebagai target. Tetapi rakyat, saya, Aditya, kemudian juga Pak Prabowo, itu mengatakan, ya kita harus masuk, bahkan menyebut-nyebut juga angka 2026. Nah, dalam hal ini berarti kan tactical, sesuatu yang taktis. Bukan seperti tadi tuh, suatu hal yang ideal di mana semua hal itu secara strategis dirumuskan. Dengan peresmian stadion, kemudian kita perbaiki semua lah. Liga 1-nya mungkin sudah baik, tapi Liga 2, Liga 3, soal pengaturan skor yang masih terasa di ujung-ujung Liga 2, 3 itu misalnya. Nah, sekarang ditambah dengan kenyataan, ini pemain-pemain diaspora yang masuk ke kita ini kan walaupun pelan-pelan, tapi sudah mulai merupakan pemain-pemain kelas dunia yang sangat kuat dan membuat juga lawan-lawan kita termasuk jerih ya. Bahrain yang akan kita hadapi tanggal 25 sudah mulai ngomel-ngomel. Australia sendiri, Adam Taggart misalnya penyerang utamanya ya, itu juga sudah mulai mengatakan wah ini bukan Indonesia yang selama ini gitu. Jadi walaupun mereka berusaha memetik hasil maksimal di Sydney tanggal 20, tetapi juga mereka ada kekhawatiran. Kalau menjawab langsung apa yang disampaikan Aditya, secara taktikal, secara taktis peluang itu ada, karena lagi-lagi kita cuma berselisih 1 dengan Australia. Kalau bisa kita bisa lolos langsung 2 besar atau melangkah ke babak keempat yang memang agak jauh lebih sulit karena di situ hanya dibagi 2 pool, yang pertama saja yang langsung, kemudian runner up harus berhadapan, yang menang berangkat, lainnya akan menghadapi playoff dengan wakil dari Afrika gitu. Baik, ini kan nanti malam Bang Egy akan berangkat ke Sydney untuk menonton pertandingan langsung antara Indonesia melawan Australia. Melihat kekuatan line up dari Indonesia sendiri, Anda melihatnya saat ini seperti apa di bawah asuhan dari Patrick Kluivert ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini adalah seseorang yang baru dalam konteks kepelatihan kita. Baru itu, saya agak lama di Belanda gitu. Jadi saya melihat bahwa yang mungkin menarik dari Patrick Kluivert ini adalah di samping tadi ya, budaya sepak bola Belanda yang khas dengan 4-3-3 total football itu yang lebih banyak menyerang. Dibandingkan kemarin-kemarin kita relatif bertahan, kemudian pada kesempatan tertentu melakukan serangan balik gitu. Lalu yang kedua juga Patrick Kluivert, sebagaimana budaya sepak bola Belanda itu, membuka peluang untuk diskusi. Jadi banyak kesempatan untuk berdiskusi dan dipermudah dengan bahasa tadi ya, dengan sebagian besar pemain kita ada di Belanda, kemudian juga mereka berbahasa Inggris, ditambah dengan
asisten-asisten pelatih yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana peluang kita, saya rasa peluang yang paling minim itu adalah memetik angka seri 1 begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi saya lagi-lagi mengatakan saya ingin sekali berangkat nanti malam, kemudian tanggal 20 ada di stadion, tanggal 19 sebetulnya hampir sebagian besar supporter kita akan kumpul-kumpul dulu. Ya. Nah, tanggal 20 itu betul-betul ingin melihat 10 menit pertama, Aditya. Kalau di 10 menit pertama itu kita confident-nya, level keyakinan diri kita tinggi, dan betul kita bisa memainkan semacam sepak bola yang hati-hati dalam pertahanan tapi eksplosif ya. Sejak dari awal tidak didikte oleh Australia, saya rasa tidak menutup kemungkinan kita bisa memetik angka kemenangan untuk menuju langsung melaju ya, karena kita bisa berada di 2 besar. Gitu. Baik, singkat Bang Ege, kalau prediksi skornya Bang Ege. Saya selalu ingin mengatakan begini, nanti kita telepon-teleponan dari sana di waktu ada di stadion, 10 menit pertama menentukan, tapi kalau saat ini saya ingin mengatakan 1-1 atau 2-1 bisa bagi kedua kesebelasan, tapi Anda tentu tahu perasaan saya ada di mana gitu. Tapi 10 menit pertama itu sangat menentukan, terutama lagi-lagi karena kita sekarang punya beberapa penyerang yang luar biasa ya. Ada Ole Romney, kemudian juga ada Joe Pelopesi, dan beberapa pemain-pemain kita yang mengatakan bahwa mereka juga sudah tidak sabar menunggu untuk bermain bersama. Kelemahan kita, Aditya, adalah jet lag, penerbangan yang jauh, dan mungkin baru hari ini mereka berlatih bersama-sama begitu ya. Baik. Jadi kita akan lihat, Bang Ege, artinya persiapan melawan Bahrain itu lebih baik dibandingkan pada saat ini. Harapan kita tetap seperti itu. Baik, harapannya tetap di 10 menit awal kita lihat bagaimana pertandingannya. Semoga Indonesia dapat memenangkan pertandingan dan meraih di posisi kedua, menggantikan Australia. Sekali lagi terima kasih Bang Ege. Sehat dan sukses selalu untuk Bang Ege. Tetap semangat buat seluruh pendukung timnas. Maraknya temuan minyak kita yang isinya tidak sesuai ketentuan mendorong aparat kepolisian menindak tegas pelaku culas. Polisi telah mengusut sejumlah produsen nakal yang menyunat isi minyak untuk rakyat tersebut. Apa saja temuan polisi? Selengkapnya dalam Benang Merah, polisi bongkar praktik manipulasi. Praktik culas memanipulasi takaran minyak kita oleh segelintir oknum produsen membuat geram konsumen, juga pemangku kepentingan. Pun di pasaran, minyak bermasalah itu dijual dengan dibanderol lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Sedangkan minyak kita yang merupakan hasil skema Domestic Market Obligation atau DMO ini diketahui merupakan amanat pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Mengingkari kepercayaan pemerintah sama halnya mengabaikan amanat rakyat. Gelagat tak beres itu mengusik aparat untuk mengusut cepat. Pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan yaitu 1 liter atau 1000 ml. Temuan itu menuntun pihak berwenang mengusut lebih dalam. Bidikan lantas diarahkan ke lokasi distribusi minyak kita yang bermasalah hingga menelusuri siapa produsennya.
Walau berliku, namun perlahan, pengusutan itu pun menjumpai titik terang. Pada hari Minggu, tanggal 9 Maret, kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi itu sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Langkah gesit pelaku culas mengelak bidikan petugas, tak menyurutkan usaha aparat melanjutkan penyelidikan. Demi mendapatkan alat bukti memadai, petugas juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang memantik kecurigaan. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Menguatkan upaya pengusutan lebih lanjut, petugas selalu menyita sejumlah item yang diduga berkaitan dengan laku culas para oknum. Barang bukti itu diantaranya disebutkan 180 minyak kita kemasan kantong atau pouch, 250 krat minyak kita kemasan botol, hingga 4 unit timbangan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 10.560 liter minyak goreng curah, menyusul pengusutan terhadap pengemas minyak kita yang tidak sesuai takaran di kantor cabang PT ARN di Depok, Jawa Barat. Mengiringi pengusutan itu, polisi telah menetapkan tersangka yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengelola lokasi tersebut. Tersangka dengan inisial AWI ini ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan tersebut, petugas mendapati minyak kita yang dikemasannya berisi sekitar 800 ml. Padahal takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tole Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selain itu, petugas juga menjumpai botol minyak kita dari PT Arta Global dan Koperasi Produsen UMKM Kudus yang seharusnya berkapasitas 1 liter namun kenyataannya hanya 0,8 liter. Temuan ini pun mendorong Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya akan melakukan pengusutan lebih lanjut. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, kami akan mengajak Anda menuju ke Yogyakarta. Sudah ada rekan kami, Arga Dumadi, yang saat ini tengah hunting ataupun berburu hidangan takjil. Arga, kira-kira apa saja nih takjil yang bisa menjadi rekomendasi? Arga. Ya, Widi dan pemirsa, pada sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbuka puasa dengan hidangan yang unik. Kenapa unik? Karena dari namanya aja itu udah unik pemirsa, yaitu balung dinosaurus. Wow, mungkin agak bingung ya, dinosaurus bukannya udah punah dari berjuta tahun lalu, tapi kok ini ada balungnya. Nah, ini kita harus ngobrol dulu sama Mas Irfan nih. Mas Irfan ini adalah salah satu pengelolanya, supaya kita tahu ini sebenarnya balung apa gitu ya. Oke, selamat sore Mas Irfan. Selamat sore Mas. Oke, ini depan kita, ini kan sudah ada balung dinosaurus yang dibakar itu ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih balung dinosaurus ini apa, Mas? Balung dinosaurus ini bagian punggung sapi, Mas. Sengaja kita potong besar-besar seperti ini, terus kita namai balung dinosaurus bakar biar lebih unik. Oke. Nah, ini masaknya seperti apa nih, Mas?
Dari mentah kita presto dulu mas. Presto sekitar 1 jam. Habis itu kita angkat, lalu kita bakar menggunakan bumbu kecap yang sudah kita sediakan. Oke. Ini emang belum waktu berbuka nih, tapi mungkin bisa kasih gambaran nggak sih supaya pemirsa yang di rumah juga mungkin kepengen dan ngiler gitu. Kira-kira ini rasanya bakalan seperti apa sih mas dengan proses ini tadi? Rasanya nanti ada manis, ada gurih, terus nanti ada taburan cabenya jadi manis, asin, gurih jadi satu mas. Oke. Nah, untuk balon dinosaurus ini sendiri, kalau ngeliat kan ini emang gede ya. Ini biasanya dimakan untuk berapa orang sih? Untuk satu porsinya bisa untuk 3 sampai 4 orang mas. Bisa untuk rame-rame. Nah, harganya sendiri berapa nih mas? Harganya satu porsi 96.000 saja. 96.000 tapi bisa untuk 3 sampai 4 orang. Oke. Nah, selain ada balon dinosaurus nih, bisa di-shoot juga ini di layar kaca, ada juga sate ya ini ya. Ini sate apa ini, Mas? Sate daging sapi, Mas. Sate daging sapi. Oke, sate daging sapi. Ini juga bumbunya sama kecap juga ini, Mas? Sama, bumbunya sama dengan yang dioleskan di balung dinosaurus tadi. Oke. Nah, ini selain yang dibakar-bakar ini, apakah ada menu lain nih mungkin yang gede-gede juga ini, Mas? Ada. Kita selain ada sate, iga bakar, dan balung dinosaurus, kita juga ada sop juga, Mas. Ada sop. Oke, bisa kita lihat ya sopnya ya, pemirsa. Ini tadi kan kita udah ngeliat ada bakar-bakaran itu balung dinosaurusnya, pemirsa. Nah, kalau kata Mas Irfan sendiri, selain ada balung dinosaurus, di sini ada juga yang bentuknya gede juga, tapi nggak dibakar, yaitu sop. Nih di sebelah mana nih, Mas? Oke. Nih. Ini kameramen bisa coba untuk ambil gambarnya. Oke. Ini adalah sop apa, Mas? Yang ini ada sop skengkel dan sop balung gajah. Yang paling dicari-cari sama tamu di sini, Mas. Oke. Bisa kita lihat dulu, ini sop skengkel yang ini ya, Mas ya? Iya, sop skengkel yang itu, Mas. Oke. Ini berarti cara makannya gimana nih, Mas? Apakah bisa kita hirup atau gimana nih? Nanti yang dimakan itu adalah sumsumnya, Mas. Sumsumnya nanti dikasih kuah, lalu diaduk-aduk pakai sedotan, lalu disedot gitu, Mas, sumsumnya. Kalau yang tadi manis, nah yang ini gimana nih, Mas, rasanya? Yang ini gurih, Mas. Gurih dan seger. Kuahnya kuah bening, jadi bukan kuah santan, jadi seger. Ini skengkel juga dari sapi ya, Mas ya? Dari kaki sapi, Mas. Oke, selain skengkel satu lagi apa, Mas, tadi? Ada sop balung gajah, Mas, yang segitu 13.000 saja. Ini sop balung gajah, ini sop balung sebelah mana nih, Mas? Bagian sapi kita cacah-cacah besar-besar biar menyerupai balung gajah. Oke. Nah, kalau untuk masing-masing ini satu porsi kira-kira bisa dimakan untuk berapa orang sih, Mas? Untuk sop skengkel dan sop balung gajah satu porsi bisa untuk 2 orang, Mas. Bisa untuk 2 orang ya. Dan apalagi tadi untuk sop balung gajahnya, pemirsa, ini walaupun seperti ini segini itu Rp13.000 aja ya, dan bisa dimakan untuk 2 orang. Tuh gimana pemirsa, ini mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda betapa nikmatnya. Ada sop skengkel, terus juga ada sop balung gajahnya, terus ini ada sate juga, sate sapi tadi yang udah dibilang sama Mas Irfan ya, Mas ya. Ini, dan di jam-jam segini ini memang jam-jam sibuk kalau di sini bisa dibilang seperti itu, karena memang sekitar 15 atau 20 menit lagi lah ini wilayah Yogyakarta itu akan masuk waktu sholat maghrib, yang artinya adalah waktu berbuka ini sudah akan tiba. Jadi kalau Anda lihat nih di layar kaca Anda, pesanan-pesanannya ini sudah mulai diantarkan satu persatu, walaupun juga ini memang masih ada yang dibakar juga gitu. Nah, kalau untuk balung dinosaurus sendiri ini dalam satu hari habis berapa kilo nih, Mas? Untuk balung dinosaurusnya sendiri bisa setengah ton mungkin, Mas. 500 kg ya berarti ya untuk satu harinya gitu. Itu cuma waktu pas puasa atau di hari lain juga sama nih? Di hari libur bisa 2 kali lipatnya. Hari libur bisa 2 kali lipat. Oke pemirsa. Nah ini gimana pemirsa, apakah Anda sudah mulai ngiler gitu melihat hidangan-hidangan yang ada di layar kaca Anda? Karena saya pun juga sama nih pemirsa, membayangkan rasanya seperti apa. Yang ini tadi katanya ini rasanya gurih, dan ini juga dikasih kuah dalamnya. Setahu saya ini juga bisa pakai sedotan juga ya, Mas ya, gitu ya. Nanti kita bayangkan nikmatnya seperti apa, dan sambil membayangkan kita harus kembali lagi ke Jakarta bareng sama Windy.
Iri sekali karena kita yang di sini hanya bisa membayangkan. Selamat menikmati balung atau tulang ya. Ada gajah dan juga ada dinosaurus. Selamat menikmati hidangan saat nanti berbuka puasa. Terima kasih Arga Dumadi dari Yogyakarta. Dan pemirsa, meski hari Lebaran masih 2 pekan lagi, namun pesanan kue kering khas Lebaran sudah mulai ramai. Kami akan hadirkan sesaat lagi selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, warga Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar grebek gunungan jemunak, yakni makanan tradisional khas untuk berbuka puasa. Pemirsa, seperti inilah keseruan dan kemeriahan grebek jemunak. Ratusan warga hadir untuk berebut 2 gunungan jemunak yang dibagikan oleh panitia di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah. Anak-anak hingga orang tua ataupun dewasa berdesakan berebut makanan yang berbahan baku ketela dan juga beras ketan. Mereka yang hadir mengaku senang bisa mengikuti acara ini karena hidangan tradisional buka puasa ini hanya ada di bulan suci Ramadan saja, serta dipercaya dengan mengikuti grebek jemunak ini bisa mendatangkan berkah di bulan Ramadan. Prosesi grebek jemunak ini diawali dengan kirap budaya dengan mengarak 2 gunungan jemunak dari dalam Simbah Gus Jogo Kerso menuju ke halaman Masjid Al-Ikhlas yang berjarak sekitar 500 meter. Keseruan pun ini bisa Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda, gimana baik anak-anak maupun orang dewasa berebut grebek jemunak. Pemirsa, meski hari Lebaran masih 2 pekan lagi, namun pesanan kue kering khas Lebaran sudah mulai ramai. Salah satunya yang mendapat banjir pesanan adalah Kampung Nastar di Kota Tangerang, Banten. Rumah produksi kue kering milik Sumardi di Jalan Haji Unus, Kampung Nastar, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, kebanjiran pesanan kue kering khas Lebaran. Khususnya kue nastar yang pesanannya selalu meningkat di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Diketahui kue nastar ukuran 500 gram dijual seharga Rp60.000, sementara ukuran 250 gram dijual Rp35.000. Pembuatan kue nastar ini pun turut memberdayakan warga sekitar. Selain kue nastar, produksi kue rumahan ini juga membuat kue khas Lebaran lainnya seperti kue putri salju, sagu keju, kastengels, dan kue kacang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Nutrif Benecol,